Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku kali ini. Nah, di videoku kali ini aku akan memberikan contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Eli Besari, MPM 18430118, semester 5, Prodi Vkom di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, video ini adalah salah satu UTS tentang keamanan informasi. Langsung saja, yang pertama ada kasus kesusilaan atau ancaman maksimalnya 6 tahun penjara. Dan di sini contoh kasusnya saya sudah memberikan sumbernya. Terus contoh kasusnya yaitu ada Vanessa Angel melanggar Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Nah, seperti apa kasusnya? Kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini dia Vanessa Angel. Nah, dia terjerat kasus Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, kenapa dia bisa terjerat dengan kasus ini? Karena si Vanessa Angel ini disebut serap mengirim foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik di ponselnya kepada mucikari. Nah, foto dan video ini tersebut kemudian ditawarkan kepada pelanggan prostitusi online. Nah, ini bisa atau termasuk dalam konten asusila. Nah, selanjutnya ada kasus perjudian dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dan di sini saya sudah memberikan sumber kasusnya. Nah, tentang kasusnya itu perjudian online dan sanksi menurut Undang-Undang ITE. Langsung saja. Bagi siapa saja yang melakukan perjudian online itu akan terjerat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisi dan atau membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi setiap orang yang nggak sengaja atau dengan sengaja melakukan perjudian online ini akan dikenai pidana penjara selama 6 tahun atau maksimalnya 6 tahun atau bisa juga dengan denda paling banyak 1 miliar. Nah, terus kasus yang ketiga yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik yang bisa dihukum dengan ancaman 4 tahun penjara dengan kasus artis Indonesia yaitu Vicky Prasetyo yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui ITE. Nah, ini dia Vicky Prasetyo. Nah, dia terjerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, kasus ini dilontarkan langsung oleh mantan istrinya yang bernama Angelilka yang melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik gara-gara aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018 silam. Nah, ia dilaporkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Sebelumnya dia juga sempat melaporkan mantan istrinya dengan kasus dugaan perzinahan, namun tudingan tersebut tidak terbukti. Langsung selanjutnya ke kasus pemerasan dan pengancaman yang bisa mendapat ancaman maksimal 4 tahun penjara dengan kasus pemerasan dengan ancaman pencemaran video pribadi ke internet. Nah, pelakunya itu akan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat video akses informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, si pelaku ini akan terjerat pasal 45 ayat 4
Nah, pelaku ini akan mendapat pidana Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 4 yang diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang tahun 2016, yaitu pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar. Nah, di sini pelaku itu menyalahgunakan foto atau video seseorang dengan tujuan untuk pemerasan atau pengancaman agar si korban ini memberikan uang kepada pelaku. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kasus merugikan konsumen atau ancaman maksimal 6 tahun penjara dengan kasus barang yang sudah dibeli dan tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, konsumen bagi konsumen atau produsen yang melanggar itu biasanya akan terkena pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimasukkan pada pasal 28 ayat 1 dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, selanjutnya ada kasus permusuhan isu sara atau ancaman maksimal 6 tahun penjara dengan kasus pasal untuk menjerat penyebaran kebencian sara di jejaring sosial. Nah, bagi pelaku penyebaran isu sara itu akan terkena pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi dan ditunjukkan untuk menimbulkan sara rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, ini biasanya tentang agama ya. Misal orang muslim yang menjelek-jelekkan agama non-muslim lainnya, nah itu biasanya juga bisa menjadi faktor utama isu sara itu terjadi. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.